Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Tengah beserta seluruh jajaran. Singkatnya, seluruh hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang berbahagia. Izinkan kami, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praia Tengah, menyampaikan materi penyuluhan dengan tema Keluarga Sehat Tanpa Narkoba. Pengertian, nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, yaitu obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak, yang berpengaruh terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakaiannya menjadi tidak normal. Nafza. Mengapa kita harus peduli? Faktanya, 3,8 juta warga negara Indonesia menggunakan narkotika. 4,7% diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Penggolongan nafza terdiri atas dua, yaitu berdasarkan jenis dan berdasarkan efeknya. Berdasarkan jenis, nafza terdiri atas narkotika, yaitu zat yang menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat ketergantungan. Contohnya adalah putau, kokain, dan ganja. Kemudian, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia. Contohnya adalah ekstasi dan amfetamin. Kemudian adalah zat aditif lainnya, yaitu bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika. Contohnya adalah rokok dan minuman keras. Apa efek dari zat yang ditimbulkan? Yang pertama adalah apers. Efek pada saat pemakaian yaitu yang pertama adalah agresif, kreatif, sulit tidur, komunikatif, horny, dan paranoid. Kemudian efek yang setelah pemakaian yaitu kurang percaya diri, badan menjadi lemas, depresi, dan mengantuk. Kemudian downers, efeknya pada saat pemakaian adalah cuek, santai, malas, dan mengantuk. Kemudian efek setelah memakai yaitu sensitif, lemas, dan depresi. Kemudian yang terakhir adalah all-arounders, efek pada saat penggunaan adalah berhalusinasi, euforia, dan paranoid. Kemudian setelah menggunakan, yaitu efek yang ditimbulkan adalah munculnya rasa depresi, pusing, dan paranoid. Melihat efek yang ditimbulkan begitu mengganggu, alasan coba-coba itu menjadi gerbang awal dari penyalahgunaan. Setelah penyalahgunaan, muncullah kecanduan. Apa dampaknya? Yang pertama ada ketergantungan fisik, kemudian ketergantungan psikologis, toleransi dan adiksi meningkat, gejala putus zat bila tidak memakai, dan ini merupakan perilaku kompulsif yang bermasalah. Penyalahgunaan nafza bukan merupakan satu-satunya masalah, tetapi penyalahgunaan nafza merupakan gerbang dari tindak kejahatan lainnya. Yang pertama, drugs, kemudian seks, selanjutnya penularan HIV, kemudian pemborosan uang, tindak kriminal, dan yang terakhir adalah tindak kekerasan. Dampak nafza bagi fisik yang pertama adalah sakit kepala, mual, sulit tidur, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, tertular penyakit hepatitis dan HIV/AIDS, overdosis berdampak kepada kematian. Kemudian dampak sosial yaitu menjadi antisosial dan sikap acuh tak acuh. Hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis, dikucilkan oleh masyarakat, pendidikan terganggu, dan masa depan suram. Kemudian dampak secara psikis, yang pertama adalah lamban bekerja, sering gelisah, hilang kepercayaan diri, penghayal, penuh curiga, tingkah laku brutal, perasaan kesal dan tertekan, menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Apa yang kita harus lakukan jika keluarga kita terjerat narkoba? Atau apa yang harus kita lakukan ketika keluarga kita memiliki tanda-tanda terjerat narkoba? Yang pertama, harus kita tahu dulu apa faktor-faktor yang menyebabkan keluarga kita terjerat narkoba. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dari diri sendiri anggota keluarga kita. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu terdiri atas lingkungan sekitar, pertemanan, keluarga, atau tren sosial. Dan sikap atau ingin diakui, ingin ikut-ikutan, ingin berbeda, ingin keren, ingin menjadi bagian dari kelompok. Tahapan pencegahan narkoba
Dimulai dari tataran yang paling pertama, yaitu keluarga. Karena keluarga adalah gerbang awal pembentukan karakter. Kemudian dilanjutkan dengan lingkungan sekitar, kemudian pertemanan, pendidikan, dan faktor diri sendiri. Jika ada anggota keluarga kita yang memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri ketergantungan terhadap narkoba, apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menerima keberadaan anggota keluarga. Yang ketiga, jadikan orang tua sebagai sahabat anak. Jangan pernah membandingkan anak. Kemudian, memberi kepercayaan dan tanggung jawab terhadap anak atau anggota keluarga lainnya. Kemudian, bedakan nilai keluarga kita dengan nilai keluarga orang lain. Jangan disamakan. Kemudian, kenali karakter dan kepribadian anggota keluarga. Setelah itu, terapkan pola asuh sesuai dengan karakter dan kepribadian anggota keluarga. Keluarga merupakan gerbang utama pembentukan karakter anak. Setelah mengenali karakter anak, barulah kita akan mengetahui tipologi pola asuh yang seperti apa yang akan kita terapkan terhadap anggota keluarga kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa tipologi pola asuh terdiri atas 4 tipologi. Yang pertama, tipologi otoriter. Yang kedua, tipologi permisif. Yang ketiga, pola asuh otoritatif. Dan yang keempat, pola asuh pembiaran. Setiap pola asuh memiliki plus dan minusnya masing-masing. Setiap pola asuh memiliki ciri dan karakter masing-masing. Setiap pola asuh tidak bisa diterapkan kepada pola asuh atau karakter keluarga yang lainnya. Karena mengapa? Ketika kita salah melakukan penanganan terhadap anggota keluarga kita, dampaknya bukan penyelesaian masalah, tetapi akan malah menimbulkan masalah baru. Ketika kita tidak mengenal karakter anggota keluarga kita, misalnya, karakter anggota keluarga kita yang kronik, yang tidak bisa didebat, yang selalu berdasarkan fakta, kita berikan penanganan melalui debat atau melalui perdebatan panjang, itu tidak akan berdampak penyelesaian masalah, tetapi akan malah menimbulkan masalah baru. Ujungnya apa? Pertengkaran anggota keluarga. Merasa tidak dianggap, anak akan pergi dari rumah. Anggota keluarga kita akan menjauh dari keluarga. Karena apa? Kesalahan dalam penanganan atau kesalahan dalam berkomunikasi. Perbedaan pendapat sering menjadi masalah besar. Perbedaan pendapat antara anak dengan anak saudara, kemudian anak dengan orang tua, anak dengan keluarga inti lainnya, misalnya paman, kakek, nenek. Dengan mengetahui karakter dasar yang masing-masing anggota keluarga miliki, maka kita akan tahu bagaimana cara untuk memperlakukannya. Intinya adalah pola asuh, komunikasi yang efektif, waktu yang tepat dalam penyampaian, dan pengetahuan yang memadai. Dengan komunikasi yang efektif, waktu yang tepat, dan pengetahuan yang memadai, diharapkan kita akan mampu menjadi keluarga yang berkualitas, keluarga yang sehat, dan keluarga yang bahagia. Peran yang bisa kita lakukan, yang pertama, kembali lagi, jangan jauhi anggota keluarga yang terjerat narkoba. Sebisa mungkin kita hindarkan keluarga kita dari pergaulan yang negatif. Dekatkan diri dengan anggota keluarga. Yang paling utama adalah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena sebaik-baiknya perilaku adalah perilaku yang berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kutipan yang sangat menunjukkan bahwa peran pola asuh benar-benar memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak dan anggota keluarga. Sebuah kutipan yang menceritakan bahwa anakmu mengenalkan siapa dirimu. Sebagai bahan renungan buat kita semua, para orang tua, untuk kedepannya lebih baik lagi untuk introspeksi diri dalam menerapkan pola asuh terhadap anak-anak kita dan anggota keluarga. Kutipan yang pertama adalah, jika anakmu berbohong, itu karena engkau menghukumnya terlalu berat. Jika anakmu tidak percaya diri, itu karena engkau tidak memberi dia semangat. Jika anakmu kurang berbicara, itu karena engkau tidak mengajaknya berbicara. Jika anakmu mencuri, itu karena engkau tidak mengajarinya memberi. Jika anakmu pengecut, itu karena engkau selalu membelanya. Jika anakmu tidak menghargai orang lain, itu karena engkau berbicara terlalu keras kepadanya. Jika anakmu marah, itu karena engkau kurang memujinya. Jika anakmu berbicara pedas, itu karena engkau tidak berbagi dengannya. Jika anakmu mengasari orang lain, itu karena engkau suka melakukan kekerasan terhadapnya. Jika anakmu lemah, itu karena engkau suka mengancamnya. Jika anakmu cemburu, itu karena engkau menelantarkannya. Jika anakmu mengganggumu, itu karena engkau kurang mencium dan memeluknya. Jika anakmu tidak mematuhimu, itu karena engkau menuntutnya terlalu banyak. Jika anakmu tertutup, itu karena engkau terlalu sibuk. Sebuah introspeksi yang dalam untuk kita para orang tua. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak
adalah masa depan generasi bangsa. Peran orang tua sangat diperlukan dalam penanganan atau pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan terdekat, dan mulai dari masyarakat sekitar kita. Mari saatnya kita wujudkan Indonesia bebas dari narkoba. Stop narkoba sekarang juga. Selamatkan anak bangsa, selamatkan keluarga, selamatkan negara. Demikian penjelasan yang kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terhadap kekeliruan atau kesalahan semata-mata adalah kekurangan kami atau kesalahan dari kami sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.